Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba. Maafkan kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea. Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jesus Christ is risen. Jesus Christus ist auferstanden. 耶稣基督已經復活啦！基督我主今復活，哈利路亞！天使世人同述說，哈利路亞！快樂凱歌高聲唱，哈利路亞！諸天大地同頌揚，哈
hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.朝見你，耶穌永活真神，你是聖潔尊貴，滿有榮光，來高歌讚美你的救贖大能。十字架上流着那犧牲的寶血，耶穌降世為人，赦罪潔淨讓我重生。復活的主彰顯永生盼望，我已
同釘這十架活着不再是舊日的我。讓每顆心專一地朝見你，耶穌永活真神，你是聖潔尊貴，滿有榮光，來高歌讚美你的救贖大能。十字架上流着那犧牲的寶血，耶穌降世為人，這情結情讓我重生。復活的主彰顯永生盼望，我已同釘這十架活着不再是舊日的我。也要用自己的能力叫我们复活。岂不知你们的生者是基督的这替吗？ Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《主复活》。 Jemaat yang diundang untuk bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Kristus bangkit. Yeah.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terlebih lagi kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu yang telah memberikan kami anugerah keselamatan, sebuah hidup baru bersama-Mu kelak nanti Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, dosa-dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja, karena kami ini Tuhan tidak layak di hadapan Engkau. Kami mau menyerahkan ya Tuhan ibadah Paskah ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌《因他活着》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa kita. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian karena Dia hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 3 ayat 10. 我们一起来念. Mari kita membacanya bersama-sama. 使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死。 Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya。我们一起来祷告。阿爸天父上帝，我们再一次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领，让我们能够走到今天，这一切都是你的恩典在我们每一个人身上。虽然在这个疫情的情况当中，我们只能够在家里进行崇拜，可是我们能够感受到你的慈爱与怜悯。主啊，今天我们以喜乐的心来庆祝你的复活节。过去2000多年前，因为撒旦，因为魔鬼，让你面对受苦。可是因为你的大能，你就是上帝，你能够把它打败。虽然星期五你面对死亡，可是星期天一大早，你已经复活了。你彰显你的大能，你要告诉我们，你就是那一位的真神。天父上帝，今天早上，我们也要在你面前认罪祷告。我们要承认我们是个罪人。我们在每一天的生活里头，我们常常做了不该做的事情。我们时常得罪主，时常得罪弟兄姐妹。今天早上，我们以恳切的心，以破碎的心，我们恳求主再一次给我们机会悔改。也恳求主借着你牺牲的爱，借着你的宝血，再一次洗净我们一切的罪恶。求主更新我们，也求主塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，让我们的生命能够成为盐，成为光，来照亮还在黑暗的弟兄姐妹。天父上帝，谢谢你，谢谢你，你已经垂听我们认罪祷告。我们深信你将忘掉我们一切的罪恶，你将洗净我们的生命。谢谢主，我们将一切荣耀都归给主。如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷。我们在天上的父，愿人都祝福的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今天赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是主的，直到永远。阿门。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒心经》。Jemaat dipersilakan tetap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒心经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人生人。我信圣灵，我信十二分的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起应经文。Mari kita beresponsorian. 耶稣的复活，所以我们借着洗礼归入时，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着福的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。因为知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪，我们若是与基督同死，就信必与他同活。 Kebangkitan Yesus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. 荣耀颂 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan majelis Titus untuk mempersembahkan sebuah pujian.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa, kami bisa bersama-sama merayakan hari kebangkitan melalui diri Tuhan Yesus yang 3 hari yang lalu mati oleh tipu daya iblis. Oleh kuasa iblis, Yesus rela disalibkan, mati di atas kayu salib. Tetapi oleh karena Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang kekal, yang penuh kuasa, dan yang maha kuasa, Engkau sudah mengalahkan akan kuasa iblis tersebut. Engkau sudah mengalahkan maut, kematian yang selama ini ditakuti. Bapa, pada pagi hari ini kami dengan hati yang penuh sukacita bersama-sama merayakan, berseru bahwa Engkau Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menang dari segala kuasa kejahatan. Bapa, pada saat ini Bapa, kami akan masuk di dalam firman Tuhan. Kiranya Engkau kembali berbicara kepada kami melalui firman Tuhan, mengingatkan kami bahwa Engkau hidup dan Engkau ada hingga pada hari ini. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu, bila Roh Kudus-Mu memberikan kami konsentrasi penuh untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Biarlah hamba-Mu hanya menyampaikan hanya firman-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita semua merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, atau yang disebut dengan Hari Paskah. Dan perayaan ini dirayakan oleh seluruh gereja di seluruh dunia. Dan setiap tahun juga kita merayakannya. Hal yang paling unik pada perayaan Paskah adalah acara menghias telur atau mencari telur yang disimpan terlebih dahulu dan tentunya makan telur. Telur dilambangkan suatu kehidupan yang baru, di mana Tuhan Yesus di dalam menjalani kehidupannya sebagai manusia di bumi yang penuh dengan penderitaan ini hingga mengalami kematian yang sangat ditakuti oleh manusia pada umumnya. Tetapi Tuhan Yesus oleh karena keilahiannya, maka pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari dunia orang mati. Inilah momen yang setiap tahun kita rayakan, yaitu Hari Paskah. Pagi hari ini saya mengambil satu tema Finally Win, dengan satu perikop firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak mati, akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat.
tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perikop firman Tuhan ini dijelaskan kepada kita bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan Yesus sendiri juga sudah mengalami kematian dan bangkit kembali, suatu hari baik yang sudah mati ataupun yang belum sempat mati, saat waktunya tiba, ya, kita semua akan diubahkan dari yang bisa binasa menjadi yang tidak bisa binasa, dari yang bisa mati menjadi yang tidak bisa mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal ini sudah dinyatakan atau disaksikan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui dirinya yang selama di bumi telah mengalami segala penderitaan termasuk kematian. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit, maka Tuhan Yesus tidak akan pernah lagi mengalami penderitaan dan kematian. Sehingga dikatakan di ayat ke-55 sampai 57 demikian, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hal ini ada beberapa pesan yang akan disampaikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama, biarkanlah penderitaan yang ada di dunia ini terjadi di dalam hidup kita. Karena kita memang hidup di dunia yang sudah penuh dengan dosa ini, serta dengan segala konsekuensi yang berlaku sesuai hukum Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah penderitaan yang ada di dunia ini terjadi dan kita lalui, kita jalani saja. Itu yang pertama. Karena memang di dunia ini sudah penuh dengan dosa dan penderitaan pasti ada. Ya, yang kedua, jangan karena penderitaan dunia yang tidak habis-habisnya ini membuat kita putus asa menjalani hidup kita. Jangan karena segala kegagalan yang kita alami membuat kita menyerah pada keadaan. Jangan saudara-saudaraku. Jangan oleh karena kita selalu menghadapi penderitaan ini, akhirnya kita mengambil jalan pintas, mengakhiri hidup. Akhirnya kita membuat lebih banyak dosa lagi. Jangan berpikir, ayah, semuanya menderita, semuanya susah, semuanya bermasalah. Berdosa aja pun, wes lah, gak masalah. Jangan berpikiran seperti itu. Itu yang kedua. Pesan yang ketiga adalah, anggaplah segala penderitaan yang kita alami ini adalah hal yang biasa, yang memang harus kita hadapi, yang memang harus kita lalui sebagai konsekuensi dari dosa-dosa yang kita perbuat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayo jujur, kita harus mengakui bahwa kita adalah manusia berdosa, bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kedagingan kita ini lemah, kita sering jatuh ke dalam dosa. Nah, yang dinamakan dosa pasti akan ada konsekuensinya dan harus dihukum. Nah, salah satu konsekuensi dari segala dosa yang pernah kita lakukan adalah penderitaan di dalam dunia ini. Ini suatu hal yang gak bisa kita pungkiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anggaplah segala penderitaan yang kita alami ini adalah hal yang biasa, yang memang harus terjadi di dalam hidup kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah,
Kita tidak perlu takut terhadap setiap penderitaan yang terjadi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sebenarnya telah mengalahkan itu semua, yaitu melalui kebangkitannya dari dunia orang mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita gak perlu takut. Sama sekali gak perlu takut. Sama sekali tidak perlu menyerah dan putus asa untuk setiap penderitaan masalah yang kita hadapi. Dengan selalu ingat satu hal, di mana Tuhan Yesus sebenarnya telah mengalahkan itu semua melalui kebangkitannya dari dunia orang mati. Kalau memang Tuhan Yesus sudah mengalahkan itu semua di 2000 lebih tahun yang lalu, mungkin kita bertanya, tapi kenapa masih ada begitu banyak penderitaan? Loh, tadi kan sudah dibilang, penderitaan ini terjadi oleh karena segala konsekuensi dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi penderitaan tetap ada. Tapi satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa penderitaan ini yang masih kita alami ini sudah Tuhan Yesus kalahkan. Di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dari dunia orang mati. Artinya Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala penderitaan, bahkan maut yang mengerikan itu juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari tema kita pagi hari ini yang mengatakan finally win, ya, finally win. Bagaimana kalau sikap orang yang mengatakan finally win? Tentu semangat, bukan? Finally win, yes, gitu ya. Nah, bisa diyakini sebelumnya seseorang merasakan suatu kemenangan atau keberhasilan, ya. Artinya seseorang sebelum dia bisa mengatakan yes, akhirnya menang, finally win. Nah, sebelum seseorang bisa mengatakan ini, kita bisa meyakini bahwa orang ini pasti sebelumnya sudah mengalami berbagai-bagai rintangan. Sering jatuh mungkin, ya. Banyak tugas yang harus dia kerjakan membuat dia stres, membuat dia sakit kepala. Mungkin banyak kegagalan yang dia alami, dimarahi oleh bos, atau bahkan bangkrut, gagal di dalam hal usahanya. Tetapi semuanya itu dilalui dan dia terus melaluinya, berusaha dan terus berusaha. Walaupun mungkin berkali-kali jatuh. Dan di suatu hari, dengan kelegaan, dengan semangat baru, dari jika di flashback dan melihat apa yang sudah terjadi di belakangnya, dan saat ini dia berhasil, maka dia akan seperti gambar pemuda ini. Yes, finally win. Yes, akhirnya menang, akhirnya berhasil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti halnya penemu bola lampu pijar, yaitu Thomas Alva Edison, Bapak Thomas Alva Edison. Nah, sejarah mencatat Bapak Thomas Alva Edison ini melakukan lebih dari 9.000 percobaan sebelum akhirnya menemukan bola lampu pijar. Bahkan pada saat menemukan bola lampu pijar, dirinya mengalami kegagalan sebanyak 9.998 kali. Bayangkan, 9.998 kali dia gagal. Baru pada percobaannya yang ke 9.999, dia berhasil secara sukses menciptakan bola lampu pijar yang benar-benar menyala terang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, coba kita bayangkan, jika Thomas menyerah di usahanya yang ke 9.998, lalu dia berhenti,
maka kita tidak akan pernah menikmati bola lampu pijana saat ini. Ya. Tapi oleh karena Bapak Thomas gigih, tidak mudah putus asa, dan terus berusaha, dan terus bersaing tentunya. Akhirnya di percobaan yang ke-9999 menghasilkan bola lampu pijar yang benar-benar menyala. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seorang bayi yang mulai belajar berjalan, bagi kita yang punya anak, tentu mengalami banyak penderitaan dengan sering jatuh dan jatuh, bukan? Pada saat kita mengajar anak kita berjalan, lalu kita memperhatikan anak itu pada saat dia mulai berjalan, pasti beberapa langkah kemudian dia jatuh. Dan dia akan terus jatuh. Tidak mungkin sekali belajar berjalan langsung bisa berjalan. Gak mungkin. Kalaupun bisa, ini adalah suatu keajaiban. Tetapi yang normal pasti sering jatuh, bukan? Ya? Dia akan jatuh, dan yang pada akhirnya si bayi bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan kalau bayi tersebut bisa bicara, ya, di saat dia mulai bisa berjalan dengan benar, maka pasti dia juga akan mengatakan apa? Finally I can walk. Akhirnya saya bisa berjalan. Gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, coba bayangkan jika si bayi oleh karena sering jatuh, lalu berhenti mencoba dan mencoba lagi, dia stop sampai di situ. Pasti si bayi tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Si bayi akan melalui proses yang begitu susah. Jatuh, menangis, luka, kesakitan. Tetapi dia coba terus. Dia coba bangkit dan bangkit lagi, coba lagi. Dan pada akhirnya dia bisa berjalan dengan sempurna. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga yang terjadi pada diri Tuhan Yesus. Sejak kehadirannya di muka bumi ini, nyawanya sudah terancam. Saat itu Raja Herodes setelah mendengar berita bahwa Yesus yang dikatakan akan menjadi raja, dan Raja Herodes merasa jabatannya terancam, maka dia berencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Dia terus mengejar Tuhan Yesus walaupun dia masih bayi pada saat itu. Tetapi oleh pimpinan Tuhan, akhirnya Yesus selamat dan terus beranjak dewasa. Dan selanjutnya setelah dia beranjak dewasa, Tuhan Yesus pun selalu dikejar-kejar oleh siapa? Dikejar-kejar oleh orang Farisi. Ya, selalu mencari kesalahannya. Orang-orang Farisi selalu mencari cara bagaimana supaya Yesus bisa ditangkap. Bukan saja orang Farisi, Bapak Ibu sekalian, bahkan muridnya sendiri pun mengkhianatinya dan menjualnya dengan 30 keping uang perak. Wah, saya tidak bisa bayangkan murid sendiri mengkhianati gurunya sendiri. Akhirnya Tuhan Yesus tanpa alasan yang bisa dibuktikan, dia ditangkap, kemudian diadili, disiksa, diejek, diolok-olok, diludahi, hingga akhirnya dia disalib dan mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang suka nonton film, terserah saya suka nonton film, tanpa kita sadari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya setiap film action yang mengisahkan pertempuran antara tokoh protagonis dan antagonis, seluruh kisah film yang diceritakan secara tidak langsung menggambarkan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan selama di bumi ini.
Ya, kalau kita menonton banyak kisah film, khususnya film-film action, jika kita teliti dari setiap film action yang kita tonton, maka pada umumnya tokoh protagonis yang sebenarnya sebagai pahlawan bagi masyarakat, yang adalah tokoh utama yang sangat diharapkan bisa menolong dan menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh setiap masyarakat, tetapi selalu terlihat kalah pada awal hingga pertengahan cerita, membuat penonton merasa pupus harapan, tetapi kemudian bangkit kembali dan berusaha sekuat tenaga mengalahkan musuh-musuh yang ada, dan pada akhirnya membawa kemenangan bagi semua orang. Seperti film The Avenger dan film Superman dan banyak lagi film-film yang lain. Kalau Bapak Ibu teliti dan mengikuti jalan ceritanya, umumnya demikian. Awalnya si pahlawan muncul, melawan, tapi akhirnya kalah. Dan kelihatannya sepertinya gak ada harapan lagi. Tetapi kita ikuti jalan ceritanya selanjutnya, malah pahlawan ini bangkit dan melawan, dan akhirnya menang. Tentu namanya pun tokoh utama dan tokoh protagonis, gak mungkin kalah. Awalnya kelihatan kalah, tetapi akhirnya dia pasti menang. Dalam setiap film action ini juga mengatakan kepada kita, orang benar pasti benar. Orang yang benar di hadapan Tuhan pasti dimenangkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa bulan yang lalu saya menonton sebuah film kungfu yang berjudul Huo Yan Jia. Film ini adalah sebuah kisah yang pernah terjadi dalam sejarah suku Tionghoa. Dalam kisah ini, tokoh protagonis yang bernama Huo Yan Jia, oleh karena keahlian kungfunya, banyak ahli kungfu dari beberapa aliran yang lain merasa iri kepadanya, tidak senang kepadanya, dan berusaha untuk membunuhnya. Bahkan ada seorang aparat pemerintah yang adalah tokoh antagonis yang begitu mengerikan, juga berusaha untuk membinasakan Huo Yan Jia beserta keluarganya. Dalam kondisi seperti ini, tidak bisa disangkal akhirnya Huo Yan Jia mengalami bertubi-tubi masalah, bahkan nyawanya serta nyawa keluarganya pun terancam. Nah, mau tidak mau, Huo Yan Jia pada awalnya harus berusaha memikir dan bersembunyi untuk menghindari bentrokan yang mungkin bisa berakibat buruk pada seluruh isi keluarganya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Huo Yan Jia mengalami dan menjalani serta menerima setiap ketidakadilan dari musuh-musuhnya, khususnya dari aparat pemerintah yang korupsi tersebut, yang berusaha dengan berbagai cara untuk membinasakan kehidupan Huo Yan Jia dan seluruh isi keluarganya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Huo Yan Jia menghadapi itu semua dengan tenang, tidak gegabah. Kalau murid-muridnya, ya, Huo Yan Jia ini adalah seorang guru kungfu, tentu punya murid. Nah, murid-muridnya itu menghadapi setiap keadaan dengan gegabah, dengan gelisah. Tetapi Huo Yan Jia, guru ini, menghadapi seluruh permasalahan dengan tenang, tidak gegabah. Dan tentunya pada akhirnya Huo Yan Jia bisa mengalahkan semua musuhnya dengan tuntas, termasuk aparat pemerintah yang cukup mengerikan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sama halnya yang dihadapi oleh Tuhan Yesus sendiri saat dia berada di bumi. Tuhan Yesus juga mengalami berbagai ketidakadilan hingga pada akhirnya harus mati tersalib di atas kayu salib. Tetapi semua ini dialami, dilalui, dijalani oleh Tuhan Yesus dengan tenang.
menang, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dengan tidak memberontak, dengan tidak membalas dendam. Walaupun kita tahu dan kita percaya Dia bisa membinasakan semua lawannya dengan sekali ucapan. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus menjalani setiap penderitaannya dengan selalu bersandar kepada Allah Bapanya di surga. Sehingga di dalam setiap penderitaan yang Dia alami, Tuhan Yesus bisa bertahan hingga menghembuskan nafas terakhir di atas kayu salib. Tetapi pada hari ketiga, Tuhan Yesus menunjukkan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini bahwa Dia sanggup mengalahkan tipu daya iblis. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa iblis. Amin. Dan jika Tuhan Yesus hadir di zaman ini, Dia pasti juga akan mengatakan apa? Finally win. Akhirnya menang, saudara-saudaraku. Ya, gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, finally. Inilah juga yang harusnya kita katakan setiap saat di dalam kehidupan kita. Walaupun hidup kita penuh dengan penderitaan, suatu hari atau saat ini kita seharusnya berseru mengatakan finally win. Akhirnya menang. Biarlah melalui perayaan Paskah setiap tahunnya, melalui kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah menang dari segala penderitaan yang ada. Bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa iblis yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Biarlah melalui kebangkitan Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak takut kepada penderitaan, untuk tidak mudah putus asa dan menyerah pada penderitaan. Sebaliknya membuat kita semakin kuat menghadapi segala penderitaan yang ada. Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Amin ya. Kita sebagai umat Tuhan yang percaya, mari kita aminkan itu. Di Yakobus 1 ayat 2 mengatakan demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya. Ini yang mengajarkan kepada kita, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya, walaupun di dalam penderitaan yang kita alami, marilah kita menganggapnya suatu hal yang penuh sukacita. Rasanya aneh bukan? Rasanya mustahil bukan? Tidak. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun menderita, karena Tuhan selalu berserta dengan kita. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita, maka kita tetap bisa bersukacita. Dan terakhir, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa janji Tuhan di ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan diamlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ya. Ini janji Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, Tuhan ingin kita tetap teguh, kokoh. Jangan mudah digoyahkan. Artinya, jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk menjatuhkan kita. Jangan. Tetapi marilah kita terus bersandar kepada Tuhan. Kita yakini bahwa Tuhan Yesus, Dia yang sudah bangkit dari maut, yang sudah mengalahkan dunia orang mati, yang sekarang hidup di dalam hidup kita. Marilah kita terus bersandar kepada-Nya, mohon kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga dikatakan
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya, dalam kehidupan kita yang penuh dengan penderitaan ini, selama kita mau berjalan bersama Tuhan, selama kita mau menempatkan Tuhan di dalam hidup kita, mengizinkan Tuhan turut campur tangan di dalam setiap kehidupan kita, maka itu tidak akan sia-sia. Walaupun seakan-akan kelihatannya tidak ada pengharapan lagi, tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan, jangan pernah menyerah, karena Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menyerah. Tuhan Yesus walaupun cukup menderita, menerima segala siksaan yang tidak adil pada dirinya, tetapi dia tidak menyerah. Dia jalani, dia lalui itu semua, hingga pada akhirnya dia harus mati di atas kayu salib. Tetapi pada hari ketiga, oleh karena dia ada Allah yang hidup, dia bangkit, dia hidup kembali, dia berkuasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kembali memberikan kita satu kekuatan penuh, supaya kita dengan teguh tidak goyah untuk menjalani hidup kita selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami belajar bersama. Kiranya firman Tuhan ini kami dapat mempraktekannya di dalam hidup kami, di mana Engkau sendiri sudah menyatakan bahwa Engkau hidup, Engkau sudah menang dari seluruh penderitaan yang ada. Kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup kami yang masih penuh dengan penderitaan ini. Sehingga melalui hidup kami, kami bisa bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya ingin mengucapkan kepada kita semua selamat Hari Raya Paskah. Yesus hidup, Yesus menang. Amin. 我们一起来唱第三首诗歌《荣耀对复活的圣主》，来回应上帝的话，以变属奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian mulia bagi Tuhan yang bangkit untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Yeah.
Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Kristus Tuhan telah bangkit. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai saudara-saudari sekalian mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua.
yang sudah mengikuti ibadah Paskah pada pagi hari ini, kiranya melalui kebangkitan Kristus, kita semakin giat melayani Dia dan berkat Tuhan semakin berlimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, diingatkan sekali lagi pada malam hari ini jam 7.30 kita akan bersama-sama mengikuti perayaan Paskah bersama GMI KPS, seluruh warga Gereja Metodis KPS, yang akan dilaksanakan melalui situs YouTube dengan satu tema The Borrowed Tomb, 借用的坟墓, pembicara oleh pendeta Tahir. 亲爱的弟兄姐妹，我们不要忘记今天晚上来参加全庇理公会临时年会，来庆祝这个复活节。今天晚上以 YouTube 方式我们来参加。今天晚上的主题是借用的坟墓，讲员是林义雄牧师，我们一起踊跃来参加。晚上7点半。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur kita oleh karena kasih dan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima selama ini, jangan kita lupa memberikan persembahan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bisa mentransfernya ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau juga bagi kita yang sering menggunakan aplikasi OVO, kita bisa mentransfernya ke nomor 0812635736 atas nama Mariana. Percayalah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita memberikannya dengan sungguh-sungguh, kita memberikan yang terbaik, maka berkat Tuhan akan semakin berlimpah di dalam kehidupan kita. Kami tidak jemu-jemunya untuk mengajak Bapak Ibu sekalian mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui situs YouTube. Biar melalui persekutuan doa ini kita semakin dikuatkan, dihibur, dan dipimpin Tuhan. Selain memuji Tuhan, selain berdoa bersama, kita juga bisa belajar firman Tuhan bersama, sehingga kita lebih mengerti dan kita lebih mengenal Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita di rumah yang memiliki anak-anak kecil dari PG sampai SD, jangan lupa untuk menghimbau dan mengingatkan mereka mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 melalui situs YouTube yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada kuis berhadiah. Jadi marilah sejak dini kita membawa anak-anak kita ke hadapan Tuhan, sehingga Tuhan terus memimpin, memberkati hingga mereka dewasa nanti. Dan bagi kita di rumah yang mempunyai anak muda-mudi, jangan lupa juga tetap mengingatkan mereka mengikuti kegiatan muda-mudi setiap hari Minggu malam jam 7.15 yang akan dipimpin oleh Sontaltea dengan aplikasi Zoom, Google Meet, atau bahkan memakai YouTube. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah anak-anak muda kita tidak berkeliaran, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, himbaulah mereka untuk selalu ingat waktu ini, hari Minggu, malam jam 7.15 mengikuti kegiatan muda-mudi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masa pandemi yang belum berakhir, kiranya kita tetap taat kepada aturan ataupun protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona, dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, sering memakai masker, face shield, dan juga sering cuci tangan. Dan biasakan dan usahakan makan makanan yang bergizi dan ambil waktu untuk olahraga. Dan untuk sementara marilah kita menahan diri dan bersabar untuk tidak selalu berada di tempat keramaian. Bagi Bapak Ibu yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan demi kesehatan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingat sekali lagi saya tekankan, pada saat kita sungguh-sungguh menjaga diri kita sendiri, menjaga kesehatan kita sendiri dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan demikian kita juga menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah pada pagi hari ini, ibadah Paskah. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan kita akan bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati.